Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 8 di sini ingin mempresentasikan tugas PPKN bab 4 yang berjudul Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang disusun oleh Nazwa Karunia Putri, Nikmatul Baria, Ninda Mutia Suci, Muhammad Andrian Ramadhani. Bab 4. Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Makna dalam persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Makna atau arti persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia ada 3, yakni menggabungkan keberagaman dalam satu kesatuan, mempersatukan bangsa dan mendorong pembangunan bagi kemajuan bangsa, serta membangun rasa persaudaraan dengan rasa toleransi yang tinggi. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman, suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Kebhinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya, yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali. Mudah tubuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. A. Suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia. B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang relatif, turun-temurun dari generasi ke generasi, sebagai warisan nenek moyang sehingga kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan
yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. 1. Parental, menarik garis keturunan dari kedua orang tua, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. 2. Patrilineal, menarik garis keturunan dari pihak ayah, misalnya di daerah Palembang dan Batak. 3. Matrilineal, menarik garis keturunan dari pihak ibu, misalnya di daerah Minangkabau. C. Agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman dari suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat. 3. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. A. Bentuk konflik pada masyarakat. Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatnya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Berikut uraian konflik berdasarkan jenisnya. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. Salah satu gejala yang menunjukkan konflik sosial dalam masyarakat yaitu adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang memiliki suatu kelompok yang bersifat tidak baik. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Salah satu akibat negatif adalah perpecahan dalam masyarakat. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Malapetaka lah yang akan melanda. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti India dan Filipina, termasuk Indonesia, setiap saat dapat terjadi konflik bernuansa sara, yang artinya suku, agama, ras, dan antar golongan. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap, saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat.
Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan pada Allah kami minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.